Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku anggota kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Nur Aulia dengan NIM A1C220025 dibantu dengan rekan saya Aprilia Kebila dengan NIM A1C220028 dan Zumiati Nakul dengan NIM A1C220010 dari kelas A Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megariski Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang paragraf. Sebelum kita membahas tentang paragraf lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi paragraf itu sendiri. Nah, paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Sebuah paragraf yang baik akan memberikan bantuan pembaca serta penulis dalam membuat artikel yang baik serta memperbaikinya. Adapun ciri-ciri paragraf yaitu yang pertama, kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Paragraf bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi mengenai detail yang sangat spesifik serta tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Baik, perkenalkan, nama saya Aprilia Kebila. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan memaparkan materi yang pertama tentang fungsi paragraf dan yang kedua tentang kegunaan paragraf. Fungsi paragraf mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Memudahkan pengembangan topik kerangka ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Untuk memudahkan pengendalian variabel, terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Yang kedua, kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf terdiri atas 5. Yang pertama, sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Baik, perkenalkan nama saya Zumiati Nakul. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang 1. Unsur-unsur paragraf. Yang kedua, yaitu syarat-syarat penggunaan paragraf. Yang ketiga, struktur paragraf. Unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf terbagi menjadi 5, yaitu 1. Topik atau gagasan utama, 2. Kalimat utama, 3. Kalimat pendukung, 4. Transisi, 5. Penegas.
syarat-syarat penggunaan paragraf. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu kesatuan, 2. kepanduan, ketiga kelengkapan, 4. panjang paragraf. Struktur paragraf. 1. Paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 2. Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 4. Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. 5. Paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. 6. Paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. 7. Paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Itulah tadi pemaparan dari kami. Lebih dan kurangnya terima kasih.